Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua yang hadir ini rahmat nikmatnya untuk kita semua. Nikmat sehat, panjang umur, bisa meluangkan waktu duduk, diam, melaksanakan ibadah dalam bentuk i'tikaf. Insya Allah rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita akan kita bawa taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Harapan kita semua, khutbah kali ini adalah khutbah yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya sudilah juga nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua pada hari yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada berguna lagi pangkat dan jabatan, harta yang melimpah ruah, anak keturunan yang banyak, illa biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang pasrah, dengan hati yang tenang, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bangsa, setiap negara memiliki hari-hari yang bersejarah dan mereka peringati itu, mereka rayakan itu dalam rangka mengenang, mengingat apa yang sudah ditorehkan orang-orang terdahulu untuk satu negara atau bangsa. Khusus untuk bangsa Indonesia, kita banyak sekali hari-hari bersejarah. Hari Sumpah Pemuda baru saja kita lewatkan, Hari Pancasila, Hari Buruh,
semua ini dalam rangka mengingat dan mengenang apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu untuk kita. Lalu bagaimana dengan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya selalu kita sebut, yang namanya ketika disebut selalu dikaitkan dengan lafzul zalalah Allah Subhanahu wa taala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu bagaimana cara kita mengingat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dengan banyak terus belajar membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 13 Rabiul Awal, tepat kemarin 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sebagai orang tua harus memperbanyak referensi. Setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat ini, kalau misalnya Allah titipkan kita rezeki, belilah buku terbaik mengenai sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buku terbaik mengenai sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama bukunya Ar-Rahiqul Maktum, yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, berasal dari India. Buku ini menjadi nomor 1, mendapat penghargaan dari Rabithah Alam Islami, dan buku ini sudah diterjemahkan. Andai kado ini kita berikan untuk anak kita yang sudah sekolah kelas 6 SD, SMP, nanti ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, ia akan baca, inilah dulu kado terindah yang pernah diberikan orang tua saya. Mengenai apa? Sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau, bahkan akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituliskan di buku tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu cara mengenalnya. Lalu bagaimana cara mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Tidak seperti Firaun meninggalkan istana yang sangat mewah, tidak meninggalkan kuburan yang mewah menjadi tempat wisata. Tidak. Rasul tidak meninggalkan dalam bentuk harta benda, apalagi emas dan perak. Al-anbiya lam yarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi, para rasul, ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan harta benda. Lalu apa yang mereka tinggalkan? Ada 2. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi agar menghidupkannya dalam kehidupan kita, bacalah kembali sunnah tersebut, khususnya di bulan ini. Hidupkan, membaca Al-Quran. Banyak orang yang memperingati Maulid Nabi tapi tidak pernah membaca kitabullah, enggan membaca firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Lalu apalagi caranya menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak sunnah itu yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan tidak pernah dalam sejarahnya beliau meninggalkan salat berjamaah hingga detik-detik
akhir tutup usianya. Rasulullah pingsan, diambil 5 kirbah, disiramkan ke tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sadar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan?" Rasul mengatakan, "Tolong saya, ajak saya, bimbing saya, tuntun saya ke masjid agar bisa melaksanakan solat berjamaah." Inilah salah satu sunnah yang harus kita hidupkan, yaitu dengan melaksanakan solat fardu secara berjamaah di masjid. Lalu, apa alasannya begitu cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain alasan yang sangat singkat dan sederhana. Rasul sangat mencintai kita, melebihi kecintaannya terhadap dirinya, melebihi kecintaannya terhadap anaknya, melebihi kecintaan terhadap istrinya. Rasul lebih mencintai umatnya. Di beberapa peperangan, ada satu peperangan yang sangat menyedihkan, dan ini terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringat sudah mencucur, jatuh di tubuh Rasulullah dan tumpah ke bumi. Darah mengalir di pipinya dan pelipisnya berdarah. Gigi gerahangnya patah. Melihat kondisi ini, para sahabat berkumpul. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pintalah, kami meyakini bahwa Nabi dan Rasul ada doa-doa yang mustajab. Kami tidak tega ya Rasul, engkau disakiti orang kafir seperti ini. Pintalah ya Rasulullah agar orang-orang kafir ini mati, agar orang-orang kafir ini binasa, agar orang-orang kafir ini Allah turunkan azab." Kondisi yang sangat seperti itu, bertaruh nyawa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjawab, "Wahai para sahabat-sahabatku, aku akan tahan doaku." Kamu tidak mau meminta? Tidak. Saya akan tahan doa ini. Untuk siapa kamu tahan? Rasul menjawab, "Safa'atan li ummati yaumal qiyamah." Rasul tak mau berdoa. Dia ingin doanya itu nanti dikabulkan. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safa'an li ummati yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat dan sederhana ini, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, kenalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi-generasi kita dengan cara berikan mereka kado terindah di dalam hidupnya, yaitu buku terbaik mengenai sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagaimana bentuk nyata cinta kita kepada Rasulullah dengan cara menghidupkan sunnahnya. Banyak sunnah yang harus kita hidupkan, di antara sekian banyak, yaitu melaksanakan solat fardu secara berjamaah di masjid. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.